Saat Leo sedang mengantuk, tanpa sengaja dia terbentur sesuatu yang membuatnya terbangun sepenuhnya. Leo membuka matanya dan mendongak. Dia ketakutan dengan pemandangan di depan matanya. Itulah pemandangan yang mengerikan yang tidak bisa dilupakannya. Wajah pria yang berdiri di depannya benar-benar mengerikan. Kulit wajahnya pecah-pecah, mulutnya terbuka lebar tanpa gigi di dalamnya. Hai guys, welcome di Fix Agent dengan saya, Agent nomor 13. Bagi yang belum subscribe, maka yuk subscribe sekarang dan silakan like bila menyukai video ini. Serta segera nyalakan loncengnya supaya bisa dapat info kalau ada video baru dari kami. Jadi, guys, malam ini saya akan menemani kalian dengan cerita tentang kisah horor yang dialami seseorang saat tinggal di asrama sekolah. Saking horornya asrama ini, hingga terdapat korban jiwa dan ditutup sekolahnya. Bagaimana cerita kengerian asrama ini hingga ditutup dan apa penyebabnya menjadi seram? Dengarkan hingga akhir dan silakan cemas di sekeliling kalian. Saya dibesarkan di desa yang miskin. Dulu, jalan itu dalam kondisi yang buruk, sehingga kami membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai ke sekolah. Demi pendidikan, kami bersekolah di sekolah asrama karena itu akan lebih nyaman bagi kami. Hari pertama masuk sekolah, masing-masing dari kami diberikan satu set bantal dan selimut untuk dibawa ke asrama. Setelah itu, kami bersama-sama membersihkan kamar, mengelap debu dinding, dan mengatur ulang barang-barang kami. Cek, salah satu dari 3 teman kamar saya menemukan sebuah jendela besar di kamar. Dia dengan gembira membukanya untuk mendapatkan sinar matahari pagi dan menyuruh kami untuk ke jendela. Jendela itu menghadap ke halaman belakang sekolah dengan hutan pohon pinus yang sangat tinggi. Malam itu, kami berkumpul di kamar setelah menyelesaikan waktu pertemuan di kelas. Saya dan teman saya memutuskan untuk bermain kartu malam itu saat Leo sedang duduk di meja belajar. Dia adalah murid yang paling rajin di kelompok kami. Sepertinya Jack tidak mau paling cupu dari kami, jadi dia meminta Leo yang kutu buku untuk bergabung dengan kami. Tetapi Leo langsung menolaknya dengan mengatakan sibuk mengerjakan beberapa tugas sekolah dengan harapan mendapatkan beasiswa. Kami terus bermain kartu namun berbicara dengan suara pelan supaya tidak mengganggunya. Kami bermain kartu sampai tengah malam, dan saat kami tidur, Leo masih duduk di meja belakang sambil mengerjakan tugasnya. Karena dia ingin melihat keluar untuk mendapatkan lebih banyak ide, dia dengan pelan-pelan menarik tirai ke samping. Kami tidak mengetahui apa yang dia saksikan. Dia kemudian menjerit sehingga membangunkan kami. Kami bertiga turun dari tempat tidur itu dan menggosok mata sambil berjalan ke jendela untuk memeriksa lebih lanjut. Kemudian kami sangat kaget, tidak menyangka melihat kejadian ini di depan mata kita, benar-benar melampaui imajinasi. Ada bola api biru di luar hutan. Mereka menyala dan mengambang di udara, tampak menyeramkan. Sambil menatap api biru di luar jendela, Ken bertanya, "Teman-teman, apa ini semua?" Jack menjawab, "Apakah ini cahaya hantu?" Suasana di dalam ruangan menjadi tegang. Tiba-tiba si kutu buku Leo berkata itu hanya semacam fenomena alam dan kami sangat tidak setuju dengannya. Ken menyuruh kami berhenti untuk bertengkar dan menyarankan kami untuk segera kembali tidur karena hari sudah larut. Dan selanjutnya kami tidur sampai keesokan harinya. Saat istirahat makan siang, kami berkumpul membahas tentang api biru itu. Kemudian kami mempunyai rencana untuk pergi ke hutan di belakang sekolah kami. Saya juga memberitahu mereka tentang rumor mengenai api biru itu. Orang-orang bilang ada hantu di hutan. Karena penasaran, kami semua memutuskan untuk ke hutan dengan melalui memanjat pagar. Kami pun berhasil keluar dengan memanjat pagar karena semua orang sedang beristirahat. Ketika di hutan, kami berjalan melewati pohon pinus. Pemandangan hutan jauh lebih indah dari yang kami duga. Sekilas melihat sekeliling, kami tidak melihat sesuatu yang abnormal tentang tempat itu. Kemudian, si kutu buku Leo berbicara dengan keras. "Hai teman, lihat, apa itu?" Dia menunjuk sebuah tulang putih yang berserakan di tanah.
Tak ada satupun dari kita yang mengetahui kenapa tulang itu ada di situ. Yang lebih mengerikan lagi, ternyata di sekitar tempat Leo berdiri banyak tulang-tulang lain yang sedang berserakan. Kemudian tiba-tiba Leo ingin mencari tempat untuk buang air kecil. Tetapi supaya tetap dalam satu grup dan khawatir temannya akan tersesat atau bertemu sesuatu yang buruk dalam perjalanan, kami memutuskan untuk mengikuti Leo kalau ada kejadian tak terduga terjadi. Saat Leo sedang berjalan, kemudian dia tersandung dan jatuh ke dalam lubang besar. Leo menjerit ngeri, bagian tubuhnya tersangkut di dalam lubang. Dia tidak bisa bergerak sama sekali, seolah-olah ada seseorang di bawahnya yang mencoba menariknya ke bawah. Kami berjuang untuk menarik Leo keluar dari lubang karena dia ketakutan dan kesakitan. Saat kami mengeluarkan Leo sepenuhnya dari lubang itu, wajahnya menjadi pucat. Dia bahkan meneteskan air mata karena ketakutan. Leo menunjuk ke kakinya, berbicara dengan tidak jelas. Ternyata salah satu kakinya tersangkut di dalam tengkorak manusia. Betapa menakutkannya, banyak orang mati terkubur di hutan ini. Kemunculan tengkorak itu membuat suasana lebih heboh dari sebelumnya. Ken hampir mengompol di celana. Dia bingung apa yang sedang terjadi. Leo begitu panik dan menyarankan agar kami mengembalikan tengkorak itu ke lubang dan kembali ke kamar kami. Kami begitu ketakutan. Segera begitu sampai ke kamar, kami segera tidur dan tak satu pun dari kami berbicara satu sama lain karena kami masih dihantui oleh hal-hal yang terjadi di hutan. Seperti yang kami harapkan, tidak ada hal buruk terjadi pada kami, namun hal seram lainnya terjadi. Kali ini jauh lebih menakutkan dari apa yang kami lihat malam itu. Saat kami tidur, Ken tiba-tiba bangun. Dia membangunkan Jack dengan menggoyangkan bahunya. Jack bingung dan melihat sekeliling dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sementara itu, saya ketakutan. Saya bicara dengan suara bergetar dan mendengar suara-suara aneh. Sepertinya kita semua menyadari bahwa ada sesuatu menyeramkan sedang terjadi di luar jendela. Jack mengumpulkan keberaniannya. Dia turun dari tempat tidur dan berjalan ke jendela untuk memeriksa. Setelah menarik tirainya, Jack tiba-tiba terkejut, terpaku pada jendela dan memanggil kami untuk melihat apa yang terjadi di luar. Kami tidak melihat api biru seperti di malam sebelumnya. Sebaliknya, ada bayangan putih melayang, juga terdapat cahaya yang terlihat menakutkan bagi kami. Segera kami kembali ke tempat tidur dan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Di dalam selimut saya gemetar karena ketakutan yang luar biasa. Esokan harinya, berita tentang bola api biru itu mulai menyebar. Sapam membawa anjing dan mengikatnya di halaman belakang untuk menghentikan kami bolos kelas dengan memanjat pagar. Malam pertama tidak ada hal yang menyeramkan terjadi. Namun malam-malam berikutnya kami terus dibangunkan oleh gonggongan anjing tiap tengah malam. Ken segera memohonkan Jack untuk melihat apakah ada orang masuk ke sekolah sehingga membuat anjing itu menggonggong dengan keras. Setelah keduanya menarik tirai, mereka ketakutan dengan pemandangan di depan mata mereka. Ternyata ada bola api biru melayang-layang. Itulah sebabnya anjing itu menggonggong lebih keras. Anjing itu menggeram dengan agresif sementara air liurnya keluar dari mulutnya. Tidak lama kemudian, api biru itu bergerak mundur dan menghilang ke dalam hutan. Kami dapat kembali tidur karena anjing itu masih menggonggong. Sementara itu, lampu di ruang guru menyala sepanjang malam. Menjelang subuh, aku mendengar suara seseorang masuk dan keluar dari ruangan, tetapi aku menutup mata karena aku takut hantu. Keesokan paginya, semua orang ketakutan saat mengetahui bahwa si kutu buku Leo telah menghilang. Seragam yang dia siapkan untuk sekolah di malam masih tertata rapi di tempat tidur. Ketika kami meninggalkan kamar kami lihat kerumunan orang berkumpul di kamar kecil. Saya tiba-tiba memiliki firasat buruk. Kami bertiga saling memandang, bertanya-tanya apakah Leo dalam masalah. Kami mencoba untuk melewati kerumunan dan setelah masuk dalam kamar mandi, Ken berteriak bahwa itu adalah Leo. Leo tidak sadarkan diri di toilet. Dia masih memakai piyama, seluruh tubuhnya lemas dan dia bersandar ke dinding. Tetapi yang paling aneh adalah wajah Leo. Dia tampak kurus dan terlihat ada cekungan di bawah tulang pipinya. Segera kami membawa ke UKS sekolah dan percaya bahwa ini ada hubungannya dengan sinar biru yang kami lihat tadi malam. Begitu sampai di UKS, Leo segera diberi infus oleh perawat. Beruntung dia hanya pingsan. Kemudian Leo tiba-tiba terbangun dan menjadi panik. Kami bertanya tentang apa yang terjadi dan kami diberitahu sebuah kisah yang mencengangkan. Tadi malam saat sedang dalam perjalanan ke kamar kecil, dia bertemu dengan hantu yang datang ke arahnya dari ujung koridor. Saat Leo sudah mengantuk, tanpa sengaja dia terbentur sesuatu yang membuatnya terbangun sepenuhnya. Leo membuka matanya dan mendongak.
Dia ketakutan dengan pemandangan di depan matanya. Itulah pemandangan yang mengerikan yang tidak bisa dilupakannya. Wajah pria yang berdiri di depannya benar-benar mengerikan. Kulit wajahnya pecah-pecah, mulutnya terbuka lebar tanpa gigi di dalamnya. Karena panik, Leo jatuh ke belakang dan tanpa sengaja membenturkan kepalanya ke dinding dan kemudian pingsan. Setelah kejadian, Leo minta istirahat beberapa hari dari sekolah untuk memulihkan diri. Malam itu, saat semua orang sedang tidur, Jack kembali terbangun oleh gonggongan anjing yang keras. Kali ini anjing itu terlihat lebih agresif dan menggong semakin keras sehingga membuat Jack ketakutan. Kami segera pergi ke jendela untuk melihat ke arah halaman belakang sekolah. Kami ketakutan dan kemunculan kembali bola api biru itu. Kali ini mereka lebih banyak dari yang sebelumnya. Bola-bola itu mengelilingi anjing yang malang, kemudian seperti menyerap jiwa anjing itu sehingga anjing itu lama-lama lemas dan pingsan. Kami sedih menyaksikan pemandangan itu. Mungkin Leo menghadapi situasi yang sama hari itu. Kami tidak tidur hingga matahari terbit. Satpam sekolah ketakutan menemukan anjing itu telah mati di halaman tanpa alasan yang jelas. Kemudian kami dan teman-teman lainnya pergi untuk memeriksa anjing itu. Anjing itu mati kedinginan, badannya terlihat kurus dan tidak menyangka bahwa cahaya hantu itu begitu brutal dan mengerikan. Kami kemudian mengetahui bahwa sekolah berasrama itu dibangun di atas kuburan massal pada masa perang. Tidak lama setelah kejadian, sekolah kami disegel dan kemudian dibubarkan. Kami pindah ke sekolah lain yang letaknya jauh dari sekolah lama kami. Sekolah lama kami tidak dipakai sejak saat itu. Namun terdapat rumor tentang hantu dan tentu saja bola api biru yang sangat menyeramkan. Jadi gimana? Guys, apa kalian masih mau tinggal di sekolah berasrama? Mungkin kalian ada pengalaman lain di asrama yang lebih menakutkan. Bisa komen di bawah ya. Semoga cerita ini dapat menemani malam kalian. Bagi yang belum subscribe, maka yuk subscribe sekarang dan silakan like bila menyukai video ini. Salam harap-harap cemas dan see you di next video.